di kelas yang saya ajarin tuh hari kedua itu saya ajarin mental dulu baru skill. Mental dulu baru skill, betul. Trading masuk atau enggak sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang salah itu kalau dia udah ada posisi, terus posisi ini dalam keadaan loss. Nah ini dia harus ambil keputusan. Ya. Mau di average down atau mau di cut loss. Saham lagi bagus kita harus mengambil keputusan, jual atau beli. Pas lagi jelek juga kita harus mengambil keputusan. Seandainya dia nyerah gitu ya, udahlah gue balik kerja aja. Nggak ada seperti sekarang. Iya, tidak ada seperti sekarang. Nggak ada perusahaan investasi terbesar di dunia namanya BlackRock. Kalau lu mau untung besar, lu harus berani rugi besar. Untung besar, rugi mau besar. Bisnis harus berani rugi gitu loh. Nggak ada bisnis yang selalu untung, pasti untung tuh nggak ada. Karena uang baru datang ke orang yang tenang. Uang baru datang ke orang yang tenang. Kembali lagi di acara The Fit Post Show, kita akan membahas terkait dengan investasi dan keuangan. Dan hari ini topiknya sangat menarik, kita mau belajar, berbicara, berdiskusi tentang bagaimana mengubah rugi jadi untung di dalam investasi saham. Kita tahu bahwa ketika kita bicara investasi, ketika kita masuk dalam sesuatu yang kita mengalami kerugian yang cukup besar, itu adalah sesuatu yang biasanya membuat orang kapok. Dan orang akhirnya memilih untuk tidak kembali berinvestasi. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana dari uang 1M, rugi 500 juta atau tinggal 500 juta, sampai membalikannya menjadi untung ratusan miliar. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah, dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah rugi menjadi untung, dan orangnya udah sering bicara di The Fit Post Show, dan saya tidak pernah bosan untuk mengundang dia berbicara karena ada banyak hal yang kita bisa gali dari narasumber kita ini. Namanya tanpa berlama-lama kita langsung sapa Ko Andri Hakim. Halo Pak Firman nih. Wah, udah lama nih ya. Udah lama kita. Udah lama kita ketemu lagi hari ini. Dan hari ini kita mau bahas satu topik yang sangat fenomenal. Dari rugi bisa menjadi untung ratusan miliar. Untungnya bukan hanya ratusan juta, tapi ratusan miliar. Iya, tapi sabar ya, butuh waktu ya. Sabar butuh waktu. Nah, biasanya orang ketika rugi itu dia memilih untuk mundur kok. Betul. Ya, betul. Tetapi hari ini kita mau belajar, kita mau ajarkan supaya bagaimana sih orang supaya bisa seperti Ko Andri Hakim. Nah, kok bisa ceritakan kok apa yang kita dengar tentang kerugian yang dialami oleh Ko Andri Hakim ketika kemarin berinvestasi saham, dan apa yang membuat Ko Andri akhirnya bisa untung ya. Karena sebenarnya yang terpenting itu menurut saya mental, Pak Firman. Mental ya. Mental. Karena sebelum saya investasi saham, sebelumnya saya kan pebisnis ya. Di bisnis tuh saya udah sering kadang rugi, kadang ketipu. Lalu saya juga dulu diajarin sama orang tua saya, kalau lu mau untung besar, lu harus berani rugi besar. Untung besar, rugi mau besar. Mau bisnis harus berani rugi gitu loh. Nggak ada bisnis yang selalu untung, pasti untung tuh nggak ada. Nah, menurut saya investasi sama bisnis tuh sama. Jadi kalau kita mau untung di investasi, kita harus berani rugi juga gitu loh. Jadi mentalnya harus udah ada gitu loh. Nah, jadi kalau kita menggunakan mental bisnis di dalam kita berinvestasi, itu kita bisa sukses. Nah, kebanyakan orang gagal itu karena mereka menggunakan mental karyawan dalam berinvestasi. Tuh, misalnya dia selama ini kan, kalau kita karyawan kan dapat gaji, ya nggak pernah rugi lah. Kerja 9 to 5 dapat gaji akhir bulan. Nah, jadi begitu dia mulai berinvestasi, tiba dia rugi, mentalnya udah down dulu. Oh, jadi dengan kata lain ini yang membuat salah satu kenapa orang akhirnya kapok ya? Iya. Karena mentalnya bukan mental pebisnis. Yes, harus mental pebisnis. Karena mental pebisnis tuh rugi itu dia biasa gitu loh, makanan itu jadi sehari-hari sebuah pelajaran. Yes, sama lah kayak misalnya pebisnis itu kan juga kadang kita nggak selalu lancar gitu, kadang ditipu juga. Nah itu kayak gitu-gitu biasa lah. Di bursa saham ibarat kalau kita salah baca laporan keuangan kan, atau misalnya kita masuk perusahaan yang gorengan itu kan sama juga seperti ditipu. Iya. Gitu. Jadi harus ada mental gitu. Jadi kalau salah kita ditipu ya kita tinggal cari yang lebih benar gitu. Jadi pertama ada mentalitas menurut mentalitas. saya. Mentalitas paling penting. Mentalitas yang paling penting. Yes. Nah, jadi
Jadi kata kuncinya mentalitas inilah yang menjadi modal utama Iya, supaya kita bisa mengubah kerugian menjadi keuntungan. betul, betul. Mentalnya harus mental pengusaha. Kalau mentalnya pengusaha ya dia rugi harus bangkit lagi. Sama lah kayak kita tinju gitu ya. Ah, Selama kita jatuh kita bangun terus ya kita nggak bakal kalah. Bisnis juga gitu lah. Kalau kita lihat pebisnis-pebisnis yang sukses gitu ya, semuanya itu pernah rugi. Bahkan kalau kita lihat investor-investor yang jago ya, misalnya Larry Fink ya, founder dari BlackRock, atau Bill Ackman, itu dia juga, atau Warren Buffett lah yang paling terkenal iya, lah. iya. Itu juga mereka dulunya pas muda tuh mereka rugi sekali. Dulu Larry Fink ya, dia kan punya BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia ya. Betul. Dia pas masih muda ya, dia sekali rugi itu, bikin perusahaannya rugi itu $100 juta Hmm. gitu loh. Seandainya dia nyerah gitu ya, Ah, ah. udahlah gue balik kerja aja. Nggak Nggak akan ada, bisa seperti sekarang. iya tidak ada seperti sekarang. Nggak ada perusahaan investasi terbesar di dunia namanya BlackRock. Nah jadi dia nggak putus asa, dia keluar dari perusahaan itu, akhirnya dia bikin perusahaan sendiri namanya BlackRock. Oke. Karena di perusahaan yang lama ini, karena dia udah bikin rugi, dia udah kurang dipercaya. Oke. Nah dia keluar malah jadi perusahaan investasi lebih besar, lebih gede dari perusahaan lamanya. Oke. Seperti itu. Apakah mentalitas seperti ini berarti ya mentalitas orang pebisnis ini yang harus dimiliki ketika kita berinvestasi saham? Betul, betul. Nah, berarti dengan kata lain berarti mereka-mereka yang hari ini bisa masih bekerja, berarti sulit dong mereka bisa sukses. Nah, mereka harus melatih mentalnya, harus membiasakan bahwa kerugian itu hal yang biasa gitu loh. Kalau kayak misalnya kita main bola, sejago-jago kita main bola atau main bulu tangkis deh, sejago-jago main bulu tangkis nggak mungkin setiap kali main kan kita menang terus. Kadang ada menang, ada kalah, selalu ada lagi yang lawan yang lebih jago, lebih jago, lebih jago. Nah di bursa saham juga gitu, nggak mungkin kita selalu masuk tuh untung terus gitu loh. Pasti ada ruginya, ada untung, ada rugi gitu loh. Cuman ya kalau namanya kita rugi kita belajar kan, jadi ditarik panjang lebih banyak untungnya daripada ruginya. Sama lah kayak bisnis, ditarik panjang lebih banyak untungnya daripada ruginya. Kalau lebih banyak ruginya bangkrut. Oke, Gitu. oke. Nah, sebenarnya mentalitas yang paling penting sih. Mentalitas yang paling penting. Nah, kedua itu kalau misalnya udah mulai rugi, dia harus rubah cara mainnya, bukan defensif, jadi ofensif. Oh. Sama seperti kita main bola nih. Kita udah ketinggalan kebobolan satu angka. Nah, kita nggak boleh mainnya tiba-tiba jadi defensif. Kita harus ngejar kebobolan satu itu, harus jadi mulai ofensif gitu loh. Ini yang banyak orang akhirnya ketika dia mengagal, dia ada malah tambah takut. Tambah takut, malah tambah defensif. Nah itu salah menurut saya. Justru lagi, waduh kita udah kebobolan 2 angka nih. Kita harus agresif, harus all out. Tuh. Berarti kalau misalnya dia rugi misalnya taruhlah dari 100 juta, dia rugi misalnya 70 juta. Berarti dia bukan malah tambah takut, tapi dia harus lebih ofensif. Harus lebih ofensif. Lebih agresif lagi. Iya. Toh 70 ya udah tinggal sedikit juga. Ya harus di all outin. Gimana caranya balikin 70 ini balik ke semula gitu loh. Dia harus cari agresif. Dia harus cari saham-saham mungkin tadinya misalnya kerugiannya di saham yang lebih gede. Dia harus cari saham-saham yang lebih kecil. Karena saham yang kecil ini bisa memberikan return yang lebih besar. Jadi dia harus lebih agresif. Oke. Seperti itu. Nah itu yang saya lakukan dulu sih. Oh itu yang saya lakukan. Dulu saya masuknya gede-gede, ada BCA, ada BRPT. Itu saya cut, saya masuk yang sangat kecil, Arto. Arto tuh waktu saya masuk tuh sangat kecil. Nah Arto ini memberikan keuntungan ribuan %. Oke. Gitu. Jadi kita begitu kita salah, kita harus agresif. Ibarat kalau kita main bola, kita udah kebobolan 2 angka, kita harus agresif, ngejar ketertinggalan gitu loh. Oke. Memang nggak mudah ya ketika ada orang misalnya udah rugi besar begitu. Biasanya banyak yang akhirnya kapok lalu akhirnya dia mundur. Betul, betul. Nah, ini jadi mentalitas itu memang yang paling penting menurut saya. Jadi nggak boleh mentalnya itu lemah. Ya kesuksesan itu memang dari mental sih. Mental yang paling utama. Yes, paling utama. Oke, yang kedua apa? Yang kedua itu ya tadi ya harus agresif sih menurut saya ya. Nggak boleh jadi malah defend gitu. Malah jadi kita harus attack gitu loh. Nah memang kalau misalnya sama lah kayak kita main bola. Kalau memang udah tinggal angka tuh memang lebih deg-degan ya. Tapi ya kita harus kontrol diri kita gitu loh. Gitu. Sama lah kayak misalnya kita berbisnis ya. Kadang bisnis kita bagus, kadang bisnis kita jelek. Saat kita menjadi CEO,
bisnis kita lagi bagus, kita harus mengambil keputusan. Bisnis kita lagi jelek pun kita harus mengambil keputusan. Gak boleh, bisnis lagi jelek nih, udahlah tidur aja di rumah, nggak usah datang ke kantor. Kan nggak bisa gitu. Tetap kita harus konsisten mengambil keputusan. Nah di saham juga sama. Saham lagi bagus kita harus mengambil keputusan, jual atau beli. Pas lagi jelek juga kita harus mengambil keputusan. Kebanyakan orang itu kalau dia udah sahamnya udah turun ya, diemin aja lah, tungguin dia balik. Nah itu gak boleh. Banyak kan orang seperti itu kan? Gak boleh. Ketika indeks merah mereka nggak trading. Gak boleh. Ketika indeks hijau baru mereka trading. Gak bisa. Kalau trading masuk atau enggak sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang salah itu kalau dia udah ada posisi, terus posisi ini dalam keadaan loss. Nah ini dia harus ambil keputusan. Mau di average down atau mau di cut loss. Oke. Kalau dia udah nggak ada potensi naik, dia harus cut, dia harus pindah. Cari yang lain. Kalau misalnya ini masih bagus, dia bisa rebound, dia harus average down. Jadi begitu naik, dia dapat double. Nah kebanyakan orang tuh pas turun dia diem, nggak berani mengambil keputusan. Itu sama kayak tadi CEO yang tadi. Kalau bisnisnya lagi jelek, lagi turun, udah dia tidur aja di rumah, nggak datang ke kantor. Padahal justru bisnisnya lagi jelek, dia harus perbaiki nih. Apa yang harus perbaiki supaya rame lagi bisnisnya? Harus malah lebih berpikir lebih keras. Yes. Ya. Oke. Nah jadi makanya mental bisnis itu sangat diperlukan. Oke, jadi dari 1 miliar rugi 500 juta, untuk bisa balik yang saya dapat pertama punya mental yang kuat. Yes, agresif. Yang kedua mulai agresif ya. Nah tetapi seperti kalau kita ambil misalnya seperti main bola nih kok. Berarti kan ketika mereka udah kalah nih ya, kalah posisi, poinnya kalah misalnya, mereka harus lebih agresif lagi betul. Untuk membalas, kejar angka. Betul. Tetapi berarti kan harus disertai dengan strategi kan? Betul. Makanya skillnya juga penting. Jadi setelah mental, kedua skill. Skill ini dari pengalaman lah. Skill ya? Iya, dari pengalaman. Skill. Artinya skill tanpa mental percuma? Percuma. Makanya kalau di kelas yang saya ajarin tuh, hari kedua itu saya ajarin mental dulu baru skill. Mental dulu baru skill. Betul. Sama kayak anak-anak gitu ya. Mentalnya dibentuk dulu, baru diajarin ilmunya gitu loh. Karena ilmu tanpa mental yang kuat nggak ada gunanya gitu. Iya. Mental juga dengan skill juga tanpa mental juga percuma juga. Percuma. Bahkan saya waktu itu pernah dengar Pak Arman ya, CEO-nya BCA, dia bilang itu kebanyakan yang dia hire ke BCA itu orang-orang pinter tuh banyak. Tapi nggak lulus seleksi karena mentalnya nggak kuat. Mereka pinter banget, begitu dikasih beban pekerjaan mereka nggak tangguh, mereka akhirnya quit. Nah jadi yang penting itu sebenarnya mentalnya. Nah mental itu bisa dilatih dari pendidikan di rumah, dari dia sering dia sering jatuh lah gitu loh, sering dibanting lah gitu, baru punya mental yang kuat. Kalau misalnya di bisnis ya dia sering rugi, akhirnya mentalnya kuat. Di saham juga sama, dia sering rugi, dia terbiasa nih makanan sehari-hari gitu loh. Tetapi nggak cukup sampai di sana, tetapi dia harus mengupgrade skillnya. Betul. Karena ya mentalnya kuat tapi nggak ada skillnya, itu ibarat kayak preman gitu. Punya mentalnya doang, nggak punya skillnya. Oke. Nah berikutnya berarti Ko Andri, berarti dari mental yang kedua skill, berarti menggabungkan kedua-duanya. Nah, ada yang ketiga nih. Apa tuh yang ketiga? Money management. Money management. Nah itu seperti apa? Money management itu ya kita mengelola uangnya harus tepat gitu loh. Misalnya kalau average down itu kita harus tahu angkanya di berapa. Cut loss itu di angkanya berapa. Kita harus tahu gitu loh. Kalau saya cut loss itu di -5 sama -10. Cut loss minus 5%. Kedua itu minus 10% tuh harus cut loss. Maksudnya, gak boleh lebih dari itu. Ada 2 penurunan. atau ada -5 misalnya buang dulu setengah atau gimana? Enggak, kalau misalnya saya merasa kayak dia bisa rebound gitu. Jadi saya tunggu. Jadi cut loss pertama tuh di -5%. Antara saya mau cut loss di sini bersih semua atau sebagian. Keduanya itu di -10. Gitu loh. Kalau misalnya turunnya terlalu cepat, nah -10. Kadang kan ada yang saham yang turunnya terlalu cepat, tembus -5 kan. Nah ya saya di -10. Kalau dia bisa rebound ya saya hold, tapi kalau dia udah kena 10 itu saya cut. Kalau trading ya. Jadi kita harus dari awal strategi harus tahu ini saham trading atau saham invest. Kalau saham trading saya cut loss, saham invest itu saya average down. Jadi kalau berarti kalau Andre ada 2 ya? Ada 2. Jadi dari strategi dari awal saya masuk saham itu saya udah menentukan
saham ini buat invest atau buat trading. Kalau saham buat invest, artinya saya tahu nih jangka panjangnya itu dia naiknya masih jauh. Jadi kalau dia turun saya averaging. Itu Gitu. kalau invest. Itu kalau invest. Kalau saham yang kayak saya tahu ini paling kalau naik untung cuma 10-20%, tapi dia malah turun, ya udah saya cut -5, -10 gitu loh, saya cut. Kalau -10 dia rebound ya saya nggak jadi cut, tapi kalau udah kena 10 daripada dia udah mau tembus ke 11 nih, saya udah cut. Gitu. Jadi itu safety zone. Jadi saya cuma perlu membalikan plus 10% doang. Ada Nah, itu istilah money begini, management. Ko Andre, bahwa yang menjadi musuh trader atau investor itu bukanlah market, tapi dirinya sendiri. Betul, betul. Setuju ya? Jadi kesuksesan itu sebenarnya kita melawan diri kita sendiri, bener. Bukan melawan orang lain gitu. Bukan melawan orang lain. Betul. Kalau kita bisa kontrol diri kita, kontrol FOMO, Iya, itu ya kita kuat gitu Ya. loh. Karena katanya 80% keputusan manusia itu dipengaruhi oleh emosi. Betul. Nah, emosi di market tuh nggak mudah ya. Ibaratnya FOMO, greedy, Iya, panik. itu sebenarnya psikologis wajar manusia lah. Sifat-sifat dasar manusia lah. Ya. Gitu. Tapi kalau saya memang Ko Andri kalem, orang kalem, santai. Ya, harus tenang. Jadi kuncinya adalah untuk menjadi seorang Tenang. multi-bagger investor, Betul. tenang. Karena uang baru datang ke orang yang tenang. Uang baru datang ke orang yang tenang. Tenang, betul. Lagi rugi dia tenang, lagi untung dia juga tenang. Jadi memang nggak boleh terlalu psikologisnya naik turun gitu loh. Nggak boleh terlalu, misalnya kalau lagi menang nggak boleh terlalu euforia. Oke. Kalau lagi turun nggak boleh terlalu takut, terlalu panik gitu. Harus tenang gitu loh. Tenang. Karena Oke. ya sama lah kayak di bisnis, CEO yang tenang itu pasti dia bisa mengambil keputusan lebih baik daripada yang panik gitu loh. Bisnisnya lagi bagus dia foya-foya, bisnisnya lagi jelek dia nggak mau datang ke kantor. Nah justru nggak boleh, harus yang tenang. Mau bagus mau jelek itu tetap kerja tekun gitu loh. Oke, jadi benar ya. Betul. Jadi yang sering menjadi masalah bukan masalahnya, tapi yang sering Diri menjadi sendiri. masalah diri sendiri ya. Betul. Respon dia terhadap masalahnya. Betul. Jadi kesuksesan manusia itu sebenarnya hasil dari keputusan yang dia ambil setiap harinya dalam jangka waktu yang panjang. Kalau dia melakukan keputusan yang tepat setiap harinya dalam jangka yang panjang, dia pasti sukses. Kebanyakan orang itu dia mengambil keputusannya salah ya, makanya dia di tempat yang sama. Berarti kalau saya bisa simpulkan, hidup adalah rangkaian dari setiap keputusan. Betul. Oke. Betul sekali. Nah, sekarang berarti Ko Andri dengan kondisi yang sekarang Ko Andri udah hasil yang Ko Andri alami sekarang ya. Berarti Ko Andri merasa bahwa Ko Andri tepat memutuskan ya. Betul, tapi walaupun itu ya keputusan yang saya ambil lebih banyak lah yang tepatnya. Tapi yang salah juga ada. Ada. Karena manusia kan ya nggak luput dari mengambil kesalahan gitu ya. Bisa ceritain kok, apa keputusan yang salah yang terbesar yang pernah Ko Andri buat, yang sempat membuat mungkin Ko Andri pikir dalam penyesalan yang waduh kok kenapa bisa begini gitu. Kayak contohnya kemarin yang market crash Donald Trump itu ya. Ya. Itu saya ada cut loss beberapa emiten itu kerugiannya 6 miliar. Oke. Itu seminggu doang. Seminggu doang. Seminggu hilang 6 miliar. Terus udah saya cut loss, terus sahamnya naik. Gitu ya, itu sedih juga, sakit juga, tapi ya bisa dapat satu Ferrari gitu kan. Iya. Tapi ya udahlah, memang ya namanya waktu itu market lagi jelek, saya harus manage resiko kan. Jadi saya butuh cash gitu loh, takutnya turun lebih dalam, jadi beberapa saham tuh saya buang, jadi saya cut loss gitu loh. Totonya malah dia naik gitu loh. Ya itu keputusan yang salah yang saya lakukan. Oke. Nah, psikologi yang model seperti ini yang harus dimiliki ya. Iya. Supaya mereka menyadari bahwa di market itu yang namanya rugi itu normal. Itu sama kayak kita bisnis, kita salah mengambil keputusan, normal. Jadi kalau dia nggak mau resiko berarti nggak bisa. Iya, kan no risk no Ferrari. Kalau saya selalu ngomongnya gitu loh. No risk no return, no Ferrari. Iya. Jadi risk is what you pay for opportunity gitu loh. Jadi kita mau opportunity ya kita ada resikonya lah. Ada resikonya. Iya. Pokoknya apapun yang di hidup manusia itu kalau setiap kali kita mau naik level pasti ada resiko yang harus kita ambil. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kok untuk yang pemula-pemula ya, seperti yang misalnya mereka yang ingin masuk ke investasi saham,
trading saham, trader menjadi seorang trader, tapi mereka takut dengan sesuatu yang misalnya rugi, apalagi rugi yang besar. Nah, apa yang mereka harus lakukan, latihan apa yang mereka harus lakukan untuk mereka bisa menjadi seorang trader yang kayak Ko Andri Hakim? Menurut saya awal-awal mungkin dia harus pakai uang dingin dulu ya. Kuncinya uang dingin. Kuncinya uang dingin, lalu dia mulai dulu dari kecil gitu. Jangan langsung all in gitu ya. Walaupun misalnya dananya banyak, tapi masuknya sedikit dulu. Begitu udah ada ilmunya, baru mungkin nanti dikembangkan gitu loh. Jadi kalau misalnya dia pakai langsung all in semua kan begitu rugi kan kena mental. Iya. Gitu loh. Jadi baiknya tuh dia pakai uang yang menurut dia kalau dia hilang tuh pun nggak apa-apa gitu loh. Nah dengan nanti seiring berjalannya waktu nanti dia ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Nanti itu kebentuk mentalnya. Jadi dia terbiasa. Nah kalau dia udah terbiasa uang kecil nanti dinaikin uangnya naik. Lama-lama terbiasa. Saya juga dari dulu juga gitu, dari uang kecil naik ke uang besar. Oke. Gitu. Waktu di uang kecil rugi, pernah rugi, dia uang besar juga rugi juga gitu kan? Rugi juga, betul. Oke. Ruginya kalau uang besar ruginya lebih sakit gitu loh. Lebih sakit ya? Lebih sakit. Contoh misalnya nih, dulu misalnya saya punya uang 100 juta, itu udah 100% uang saya ya. Seandainya saya rugi, dulu pas saya pernah bisnis ya, pakai uang 100 juta, rugi jadi 0, sakit juga, sedih gitu loh. Tapi dibandingkan kalau uangnya udah ratusan miliar, itu rugi 10 miliar tuh lebih sakit lagi. Oh gitu ya? Walaupun jumlahnya lebih dikit. Walaupun hanya 10%. Yes, tapi lebih sakit. Karena otak kita udah imajinasi 10 miliar ini kita bisa beli rumah, beli mobil. Iya. Jadi lebih sakit menurut Iya. saya. Itu yang saya ingin tanya kok. Karena rugi yang miliaran atau rugi ratusan juta itu yang bisanya membuat orang akhirnya merasa ya udah deh kapok, gua mundur aja. Iya, betul. Iya kan? Yang rugi besar itu yang bikin orang mentalnya rusak. Kan psikologinya kan rugi 10 juta dengan rugi 100 juta dengan 1 miliar kan beda. Yes, beda. Nah itu yang maksudnya berarti kan Ko Andri udah trading nih sering nih kan? Yes. Dan sering juga ngalami kerugian ratusan juta, ratusan miliar gitu loh. Pasti. Nah dan bisa tetap ada di market tuh apa yang membuat Ko Andri nggak kapok gitu loh? Karena hasil keuntungan saya tuh jauh lebih besar daripada ruginya. Ruginya tuh walaupun dihitung ruginya gede tapi untungnya juga jauh lebih besar. Oke, dengan kata lain berarti karena memang hasilnya lebih besar daripada kerugiannya, itu yang membuat Ko Andri artinya tetap ada stay di sini. Iya, jadi contohnya kan sebenarnya saya mulai saham itu kan total uang tuh 1M. Jadi 500 juta. 500 juta ini kan udah jadi ratusan miliar. Kalau saya nggak di bidang ini saya nggak bisa dapat uang sebanyak ini. Oke. Jadi walaupun rugi pun saya merasa ini tetap bidang yang paling tepat. Oke. Gitu loh. Harus balikinnya juga dari bidang ini. Oke. Nggak bisa balikinnya pakai bidang yang lain gitu. Bikin restoran tuh nggak bisa. Nggak bakal kekejar returnnya. Berarti memang yang pertama mental, yang kedua skill, yang ketiga money management. Udah itu aja. Itu sama ya. waktu, sabar. Waktu sama sabar. Sabar, udah. Sama memang dia harus fokus. Maksudnya kalau memang udah fokus dia sebagai intentionnya, minatnya sebagai seorang trader ya jangan lari ke yang lain gitu ya. Yang lain-lain, jangan nanti tiba lagi rugi nanti dia buka siomay gitu. Buka gerai bakso ya nggak bisa gitu. Harus tekun. Harus tekun karena ketika itu yang membuat tekun itu yang membuat dia akhirnya bisa mencari hasil. Kayak contohnya misalnya di bulan 2, bulan 3, bulan 4 lagi nggak ada saham yang bagus ya udah tetap tekun di bidang itu. Saya nggak pindah ke bidang lain, ke kripto. Orang-orang ada yang pindah ke kripto. Ya, banyak sekarang lari gitu tuh. Iya. Lagi jelek dia pindah kripto. Nah karena saya udah ada pesan dari papa saya dulu. Apa tuh? Orang yang kutu loncat dia nggak bakal bisa kemana-mana. Misalnya dia lagi bisnis ini, jalanin bisnis A. Terus bisnis A jelek nih, dia pindah bisnis B. Bisnis B jelek nih, dia pindah bisnis C. Nah akhirnya dia nggak pernah master satu bidang secara sempurna. Dia cuma ngerti setengah. Nanti begitu dia pindah bisnis C, bisnis A udah lagi bagus lagi. Nah nanti dia mau loncat sini, bisnis A udah lagi jelek lagi. Nah jadi dia kebanyakan loncat-loncat. Gitu. Sebenarnya yang salah bukan bidangnya memang. Bisnis itu ada cycle-nya. Saham itu juga ada cycle-nya. Jadi jangan saham bisnis lu lagi jelek lu tinggalin. Kecuali memang udah nggak kemana-mana ya. Kalau memang masih ada potensi ya jangan dipindah. Nah sama juga di saham juga gitu. Ada cycle-nya dia lagi jelek jangan kita tinggal, kita pindah ke kripto. Kita harus tekun. Nah sekarang lagi bagus lagi, kita udah di dalam sana gitu loh. Jadi fokus ya. Fokus. Nah jadi sekarang contohnya per bulan ini saya udah ada saham yang naiknya hampir 100%. Oh ya? Iya. Oke. Tapi saham kecil ya, saham kecil. Oke. Saham kecil.
Dan kalau mau tahu informasi itu ikut kelasnya Ko Andri ya. Ya boleh. Kalau yang mau belajar ya, kalau nggak mau belajar ya mau belajar sendiri ya juga silakan. Gitu. Oke. Gitu. Nah, Ko Andri, tadi Ko Andri sampaikan bahwa untuk yang pemula dia harus belajar dari modal kecil ya. Yes. Lalu tingkatkan ke modal besar ya. Terus sampai akhirnya dia akhirnya mateng lah seperti itu. Sampai dia master diri dia juga. Master dirinya juga. Nah, tetapi yang saya mau tanya, praktisnya apa yang harus mereka lakukan ketika mereka masuk ke dunia saham untuk mereka menjadi seorang trader yang walaupun ada kerugian besar, mereka tetap stay di sana? Itu harus konsisten ya. Itu namanya disiplin sih ya. Disiplin. Ya tadi nggak boleh gampang pindah-pindah. Jangan nanti karena di dunia ini menurut saya ya, sama kayak pas saya bisnis ya. Rumput tetangga itu selalu lebih cantik. Jadi contohnya misalnya kita jalanin bisnis ini, kita lihat bisnis orang lain tuh kayak lebih bagus ya, bisnis orang lain lebih bagus ya. Padahal begitu kita cemplung ke bisnis orang lain, ternyata bisnis orang lain tuh tidak lebih cantik daripada bisnis kita. Gitu loh. Jadi mendingan kita tekun. Kita udah tahu nih bisnis kita bagus nih, jangan mumpung dia lagi jelek dikit, lagi sepi dikit, kita pindah ke bisnis sebelah. Gitu. Padahal bisnis sebelah belum tentu lebih cantik. Padahal di sini lebih cantik gitu loh. Nah, lalu yang berikutnya, tadi kan Ko Andri bilang bahwa yang membuat Ko Andri tetap stay walaupun ada pukulan dari kerugian yang berkali-kali itu adalah karena memang hasilnya atau untungnya lebih besar daripada ruginya. Yes, betul. Nah, mungkin pertanyaan yang paling mendasar, apa yang membuat Ko Andri bisa punya lebih banyak untungnya daripada frekuensi gagalnya? Apa yang Ko Andri lakukan? Karena saya udah hafal sih, pattern saham mana yang kira-kira bisa naik multi-bagger tuh saya udah hafal. Karena kan saya udah kena saham multi-bagger berkali-kali nih. Ya. Saya udah tahu patternnya itu yang kayak gimana yang multi-bagger gitu loh. Contohnya yang ada corporate action gitu loh. Misalnya dalam 1 tahun ini dia akan melakukan corporate action. Terus kedua yang ownernya tuh dikenal publik. Konglo lah rata-rata ya. Lalu ya harganya kalau bisa ya masih fair value lah dibanding aset yang dia masukkan gitu loh. Nah udah sebenarnya itu aja. Terus dari itu dia ada industrinya juga industri yang besar, yang scalable. Industrinya itu bukan industri yang kecil-kecil. Misalnya industrinya minuman lah atau restoran lah. Bisnisnya nggak kecil, bisnisnya gede industrinya. Misalnya tambang, bank, industrinya yang raksasa. Gitu karena industrinya besar kan dia scalable, gitu. Jadi itu sebenarnya dari mental bisnis saya belajarnya juga dari saya mental bisnis waktu saya bisnis sih. Karena dulu orang tua saya selalu suka ngomel gitu loh. Lu bisnis tuh jangan cari bisnis-bisnis yang kecil, fokus ke bisnis yang gede. 1 hari itu ada 24 jam. Lu kerjain bisnis kecil, untungnya 24 jam. Waktunya dibuang 24 jam. Sama. Lu ngerjain bisnis gede, juga dibuangnya 24 jam. Lu kejar yang gede. Jadi dari situ saya udah tahu, ngejar yang gede itu apa? Industrinya harus besar. Gitu loh, nggak bisa industrinya kecil. Kayak contohnya, kita jualan gerobak bakso, sama kita jualan restoran bintang 5. 1 hari sama-sama 24 jam. Hasilnya beda. Gitu loh. Nah itu industrinya. Jadi saya juga ngejar industri yang gede, yang scalable. Oke. Gitu. Jadi learning by doing ya. Yes. Jadi mental bisnis saya tuh sangat kepake di saham. Itu yang mengakibatkan saya bisa cari saham-saham mana yang bisa bagger, bisa untung ratusan %. Oke. Gitu. Oke, ini menarik ya hari ini ya pembahasannya bagaimana seorang Andri Hakim dari rugi menjadi untung besar. Tadi udah kita dengar yang pertama harus punya mental, yang kedua adalah yang tadi punya skill, lalu yang ketiga adalah money management, lalu yang keempat tadi fokus ya. Nah, terkait dengan skill ada kelas yang rutin dilakukan oleh Andri Hakim setiap bulan pada minggu keempat, dan itu dilakukan secara offline dan online, 4 hari online dan 1 hari offline, betul ya Ko ya? Betul. Nah khusus peserta yang melalui daftar melalui The Fit Post Show itu ada special meet and greet bersama dengan Andri Hakim. Nah tentunya dalam waktu pembicaraan kurang lebih 30 menit ini
itu skillnya atau saudara mungkin hanya dapat beberapa insight ya. Tetapi dengan langsung bertemu dengan Andri Hakim, saudara bisa bertanya apa saja, bahkan saudara bisa ikut malam harinya kelasnya, dan langsung bertemu langsung dengan Andri Hakim. Oke, sampai ketemu di topik-topik selanjutnya bersama dengan Andri Hakim. See you!